Tian Feng menyentuh bahu Xiao Chang lalu mulai merasakan hawa tubuhnya. Kekuatan Tian Feng membawa Xiao Chang pergi memasuki alam bawah sadarnya. Di sana dia seperti melihat suatu peristiwa yang buruk di mana sebuah rombongan sedang berhadapan dengan kawanan bandit. Aku di mana ini? Tidak, tidak. Ini seperti sebuah mimpi. Aku tidak mengenal semua orang-orang ini. Mereka terlihat sangat asing. Xiao Chang melihat bandit kejam itu membantai seluruh rombongan dengan brutal. Mereka merampas harta benda yang dimiliki lalu pergi begitu saja. Seorang anak buta beringsut mundur meninggalkan tempat itu dan berhasil selamat. Anak itu adalah Tian Feng yang saat itu masih sangat lemah dan cengeng. Pandangan Xiao Chang beralih pada seorang pelayan yang menggendong seorang bayi. Melihat bandit itu berjalan ke arahnya, dia menyembunyikan sang bayi di balik pohon besar. Beruntung bayi itu sedang tertidur dan tidak menangis sehingga para bandit itu tidak membunuhnya juga. Pelayan yang menggendongnya tidak bermaksud untuk meninggalkannya. Dia memang berlari tetapi dia akan kembali menjemputnya setelah keadaan aman. Namun, nasib berkata lain. Sang pelayan tertangkap oleh bandit dan dihabisi oleh mereka saat itu juga. Bayi malang itu sendirian di hutan. Saat merasa kehausan, bayi itu menangis dengan kencang dan membuat kakek Xiao Chang yang sedang mencari kayu bakar di sekitar tempat itu menemukannya. Dia membawa bayi itu pulang. Di rumahnya dia juga memiliki seorang bayi yang mungkin hanya memiliki selisih umur beberapa bulan saja lebih muda dari bayi yang ditemukannya. Istri Lin Juan meninggal saat melahirkan Lin Hua putrinya. Saat dia pergi, dia menitipkan bayinya pada ibunya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. "Bayi siapa yang kamu bawa, Juaner?" tanya ibunya. "Aku tidak tahu, Ibu. Aku menemukannya di hutan. Melihatnya sangat haus, aku merasa kasihan. Biarlah dia menjadi anak angkatku, Ibu. Aku akan bekerja lebih keras lagi untuk membesarkan mereka." "Bayi yang tampan. Kamu benar. Selama Ibu masih hidup, Ibu akan membantumu untuk membesarkannya." "Apakah bayi ini sudah memiliki nama?" tanya Ibu Lin Juan. Lin Juan menggeleng. Dia sengaja menyembunyikan barang-barang pribadi milik bayi itu. Dia tidak ingin memanfaatkannya tetapi untuk diberikan pada bayi itu setelah dia dewasa nanti. Bayi itu diberi nama Xiao An mengingat di dalam kain berbordir tertulis nama Gu Tian'an. Semakin hari pertumbuhan Xiao An semakin pesat. Xiao An dan Lin Hua masuk ke dalam akademi bersama-sama. Mereka memiliki prestasi yang luar biasa di ajang bela diri. Di usianya yang masih sangat muda, Xiao An dan Lin Hua sudah menjadi lulusan terbaik. Xiao An jatuh cinta pada Lin Hua. Begitu juga sebaliknya. Namun, mereka tidak berani untuk menjalin hubungan satu sama lain mengingat keduanya adalah saudara. Lin Juan akhirnya mengatakan kepada keduanya bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Kabar itu membuat Xiao An merasa sedih sekaligus senang. Sedih karena dia tidak tahu dari mana asal-usulnya dan senang karena dia bisa menikah dengan Lin Hua setelah ini. Dengan hati-hati Xiao An berbicara kepada Lin Juan untuk mencari keberadaan orang tuanya. Dia hanya ingin tahu saja tanpa ada maksud lain. Lin Juan pun mengizinkan Xiao An pergi. Berbekal liontin giok dan kain bertuliskan sebuah nama itu, dia pergi berpetualang untuk mencari keluarganya.
Petunjuk itu membawanya ke Kekaisaran Benua Timur yang saat itu masih dipimpin oleh Kaisar Gu, ayah Fang Yin. Xiao An tidak lantas mengungkapkan jati dirinya yang merupakan keturunan klan Gu. Dia mengabdikan dirinya menjadi seorang prajurit sambil mencari informasi tentang keluarganya. Selama 5 tahun dia tinggal di istana sebagai prajurit pilihan. Di tahun kelima dia baru menemukan fakta menyedihkan tentang keluarganya yang telah meninggal dalam rombongan akibat perampokan bandit topeng besi. Setelah mengetahui tidak memiliki keluarga lagi di sana, Xiao An memilih kembali ke kota Qiong. Hingga kematiannya tidak ada yang tahu jika dirinya adalah saudara sepupu Gu Tianfeng yang bernama Gu Tianan. Xiao An kemudian menikah dengan Lin Hua dan memiliki Xiao Chang. Meskipun tidak ada yang tahu bahwa dia adalah keluarga Gu, dia diam-diam membantu Kaisar Gu saat pemberontakan akan dilakukan oleh Kaisar Ning. Sebenarnya dia sudah tahu lebih awal mengenai rencana itu tetapi tidak memiliki keberanian untuk melawan. Xiao An yang terkenal dengan sebutan Pendekar Pedang Timur mendapat undangan dari Raja Qiong untuk bergabung dengannya melakukan kudeta. Xiao An menolak. Penolakan ini berujung penyerangan oleh beberapa kultivator kuat dan membuat dirinya dan istrinya terbunuh. Cerita Xiao An berakhir sampai di sini. Bayangan tentang masa lalu Xiao Chang berhenti. Namun, ingatan ini sudah menunjukkan sesuatu yang jelas di mana dia adalah putra dari sepupu orang yang saat ini berada di sampingnya. Tubuh Xiao Chang terhenyak ketika dirinya kembali ke alam sadarnya. Perlahan dia membuka matanya dan melihat Tian Feng terpaku menatapnya. Air mata Xiao Chang terjatuh tanpa permisi. Bagi seorang pria ini terlihat sangat memalukan. Sebenarnya dia sudah berusaha untuk menahannya tetapi air mata itu lebih kuat daripada badai. Xiao Chang, kamu adalah putra Tian An. Pekik Tian Feng yang langsung memeluk Xiao Chang. Mereka larut dalam keharuan. Mulut mereka tidak mengeluarkan kata-kata tetapi hati mereka mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Kita masih bertiga sebagai klan Gu, ucap Fang Yin. Mendengar ucapan Fang Yin, Tian Feng dan Xiao Chang melepaskan pelukannya. Mereka berusaha untuk mengendalikan dirinya dan bersikap lebih tenang. Iner, kita masih memiliki satu orang keluarga lagi dari klan Gu. Tian Feng merasa senang. Xiao Chang, apa yang terjadi padamu hingga kamu terpisah dengan keluargamu? Tanya Fang Yin. Hanya Xiao Chang dan Tian Feng yang mengetahui kisah sebenarnya tentang kehidupan Xiao Chang dan Gu Tianan. Tian Feng menceritakan gambaran yang terlintas di alam bawah sadar Xiao Chang ketika dia membaca hawa tubuhnya. Kehidupan sulit dan menyedihkan yang dialami keduanya tidak jauh beda. Xiao An yatim piatu sejak bayi dan Xiao Chang yatim piatu sejak anak-anak. Air mata Fang Yin jatuh berderai mendengar kisah hidup mereka. Dirinya masih sedikit beruntung karena masih memiliki seorang ibu meskipun sebelumnya dia mengalami penderitaan yang tidak jauh beda dari mereka. Kehidupan yang sulit mengajarkan kepada mereka bagaimana berjuang untuk menjadi kuat. Segala kemewahan dan kekuasaan yang didapatkan saat ini tidak akan membuat mereka menjadi sombong dan lupa diri. Mereka bisa merasakan kehidupan dari sebelum menjadi apapun hingga menjadi seseorang yang memiliki segalanya. Xiao Chang, aku ingin kamu memperkuat kekuasaan yang akan kubentuk sebentar lagi. Sudah saatnya klan Gu bangkit dari keterpurukannya setelah sekian lama kita berada di titik terendah dan hampir terhapus.
Saya siap menerima perintah, Yang Mulia. Tetapi saya masih memiliki seorang kakek yang tinggal di kota Qiong. Bawa saja ke kota ini, ucap Fang Yin. Xiao Chang menggeleng. Kakek tidak akan mau. Rasa cintanya pada nenek dan orang tuaku membuatnya tidak ingin meninggalkan tempat tinggalnya. Jawaban ini membuat Fang Yin berpikir. Bukannya dia tidak ingin menahan Xiao Chang untuk tinggal, tetapi adab dan kebiasaannya tentu akan membuatnya kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kekuasaan negara bagian Qiong masih kosong. Dia ingin Xiao Chang yang memegangnya. Xiao Chang, aku akan memasukkanmu ke Akademi Pemerintahan. Saat ini negara bagian Qiong masih kosong. Aku ingin kamu memimpin dan menjadi raja di sana. Dengan begitu kamu masih bisa bekerja dan merawat kakekmu juga. Xiao Chang menunduk sedih. Dia teringat beberapa hari yang lalu dia pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada kakeknya. Kakeknya tidak tahu jika dia pergi ke istana ini untuk mencari tahu tentang keluarganya. Aku bersalah pada kakekku. Dia tidak tahu kemana aku pergi karena aku pergi diam-diam dari rumah ke sini. Fang Yin menggeleng. Dia menyadari kenakalannya di masa lalu. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan buruk dari klan Gu yang selalu merasa benar dan suka seenaknya. Tidak perlu takut. Aku juga sering melakukan kesalahan. Kakekmu hanya memiliki kamu. Dia pasti memaafkanmu. Setelah ini, kamu bisa pulang dan mengatakan tentang siapa dirimu. Setidaknya butuh 2 tahun kamu harus belajar tentang tata negara dan pemerintahan di akademi. Kakekmu pasti tidak akan keberatan. Penjelasan Fang Yin membuatnya merasa senang. Sekarang dirinya merasa memiliki seorang kakak yang selalu membimbingnya. Xiao Chang merasa sangat berterima kasih. Keesokan paginya Fang Yin meminta beberapa orang pengawal untuk mengantarnya pulang ke kota Qiong. Untuk hari ini, dia bebas berkeliling bersama para pengawal untuk melihat setiap sudut istana. Di dalam ruangan Fang Yin kini tinggal dirinya, ibu dan pamannya. Mereka menikmati minuman hangat dan beberapa kue yang disediakan oleh pelayan. Sejak tadi ibunya tampak canggung setiap kali bertemu pandang dengan Tian Feng. Sikap yang menurut Fang Yin berbeda dengan kebiasaannya selama ini. Biasanya ibunya sangat ramah pada pamannya itu. Aku seperti sedang duduk di tengah-tengah arca. Kesal Fang Yin sambil menatap ibu dan pamannya bergantian. Ah, maaf, Yiner. Ibu sedang tidak memiliki hal untuk dibicarakan. Jadi, ibu diam saja jika tidak diminta bicara. Suara nafas kasar Fang Yin terdengar seperti dengusan. Ingin rasanya dia meluapkan semuanya pada ibunya, tetapi itu mustahil. Tidak mungkin dia marah-marah pada wanita berhati lembut yang selalu menyayanginya dengan tulus. Jian Heng datang memasuki ruangan dan memberi hormat pada ibu dan paman Fang Yin sebelum mengambil tempat duduknya. Dia merasa ada yang aneh dengan wajah masam kekasihnya. Sepertinya aku datang di momen yang tidak tepat. Hatiku terasa ngilu saat melihat wajah masammu itu, Yiner, sindir Jian Heng yang tidak menyukai sikap Fang Yin. Fang Yin baru menyadari jika orang lain bisa melihat perubahan sikapnya. Dia segera memperbaiki ekspresinya dengan memasang senyum. Namun, senyum yang dipaksakan itu malah membuatnya terlihat semakin aneh. Kamu tidak salah memakan sesuatu, bukan? Tanya Jian Heng. Tidak ingin Jian Heng semakin merasa salah paham, Fang Yin mendekatkan mulutnya dan berbisik.
Aku heran dengan sikap ibu dan paman Tian Feng. Apakah mereka sedang marah atau apa? Sejak tadi mereka diam. Jian Heng membulatkan matanya dan menggerakkan kepalanya memutar untuk melihat ke arah selir si, tetapi Fang Yin menarik kepalanya agar tetap menghadap ke arahnya. Mata Fang Yin berkedip memberi isyarat agar dia pura-pura tidak tahu. Apa yang kalian lakukan? Tanya Tian Feng. Tidak ada. Fang Yin mendorong tubuh Jian Heng agar menjauh. Aku akan segera menikahkan kalian. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Imbu selir si. Jier, jangan begitu. Setelah keadaan benar-benar tertata pasti mereka menikah juga. Kita sebagai orang tua tinggal mendukung saja. Panggilan Tian Feng kepada ibunya terdengar sangat aneh. Baru pertama kalinya Jian Heng dan Fang Yin mendengarnya memanggil begitu. Keduanya juga jarang terlihat mengobrol di depan mereka. Tangan Fang Yin mencubit Jian Heng dengan keras dan membuatnya berteriak. Lagi-lagi keduanya menjadi pusat perhatian selir si dan Tian Feng. Apakah aku melewatkan sesuatu tentang kalian? Tanya Fang Yin menatap selir si dan Tian Feng. Selir si menunduk malu sedangkan Tian Feng mendadak gugup. Selama tinggal di Gunung Perak keduanya menjadi akrab. Terlebih Tian Feng memiliki pengalaman yang lebih dari selir si. Mereka sering bertukar pikiran. Ayolah, Paman. Seru Fang Yin kembali mendesak Tian Feng untuk jujur. Kalimat pendek itu cukup dimengerti oleh Tian Feng. Cepat atau lambat mereka akan tahu. Mungkin sudah saatnya dia mengungkapkan keinginannya untuk mempersunting janda sepupunya itu. Aku harap kamu tidak merasa salah paham, Yiner. Semua ini mengalir begitu saja. Aku tidak menyangka jika di usiaku yang sudah setua ini memiliki perasaan pada seorang wanita. Jujur Tian Feng. Pernyataan Tian Feng membuat Fang Yin ternganga. Hingga beberapa saat dia tidak sadar akan dirinya sampai Jian Heng menepuk bahunya lembut. Aku tidak keberatan jika kalian bersama. Maksudku menikah. Fang Yin berbicara dengan gugup. Jangan seperti itu, Yiner. Ibu sangat malu. Selir si merasa tidak enak pada Jian Heng. Berita ini terlalu mengejutkan bagi Fang Yin dan Jian Heng. Semua hal bisa saja terjadi. Kebersamaan yang mereka jalani selama ini menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Tidak ada yang perlu disalahkan karena ini bukanlah hal yang buruk. Mereka terdiam untuk beberapa saat dan membuat ruangan itu diliputi keheningan. Fang Yin tidak akan menghentikan hubungan mereka jika keduanya memang ingin menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Paman, Ibu, berita ini memang membuatku terkejut tapi percayalah bahwa aku menyambut semuanya dengan gembira. Permintaanku cuma satu. Jangan membuat sebuah hubungan sebagai hal yang main-main. Aku tidak menyukai itu. Tidak akan. Yiner. Ibumu adalah cinta pertama dan terakhirku. Astaga. Paman Tian Feng so sweet sekali. Mereka yang jatuh cinta, kenapa aku yang tersipu? Ya. Jadi, yang harus menikah aku dan Kak Heng dulu atau ibu dan paman dulu? Gumam Fang Yin dalam hati. Yiner, sadarlah. Kamu baik-baik saja, bukan? Jian Heng kembali menepuk bahu Fang Yin dengan lembut. Kak Heng, iya. Aku baik-baik saja. Fang Yin beringsut membetulkan posisi duduknya. Selir si masih terlihat canggung. Yiner, bagaimana menurutmu jika aku melamar ibumu pada keluarganya? Aku ingin menikahinya secara sederhana saja.
Tian Feng meminta pendapat Fang Yin. Aku selalu mendukung apa yang terbaik untuk kalian. Jangan khawatir. Aku akan membantu paman untuk berbicara pada kakek dan nenek. Aku juga akan meminta kakekku untuk membantu paman. Jelas Fang Yin. Sebenarnya aku sangat malu. Kuharap tidak ada yang menertawakanku nantinya. Tian Feng menunduk sedih mengingat dia akan menikah di usianya yang cukup tua meskipun wajahnya tidak terlihat tua. Jangan khawatir, paman. Menikah bukanlah sesuatu yang buruk. Aku mendukung kalian berdua. Kembalikan kejayaan klan Gu dengan memberiku banyak saudara. Ucapan Fang Yin kembali membuat selir Si dan Tian Feng tersipu. Di luar kamar Fang Yin berdiri Kaisar Si dan Selir Tang yang tidak sengaja mendengar perbincangan mereka. Keduanya saling berpandangan dan tidak tahu harus berkata apa. Bersambung. Bab 358. Pembuatan pil versi Tian Feng. Jian Heng melihat bayangan seseorang yang berdiri di luar kamar Fang Yin. Dia memberi isyarat pada semua orang yang berada di dalam ruangan itu untuk diam lalu beranjak dan berjalan menghampiri pintu. Dengan gerakan tangan Jian Heng yang cepat pintu pun terbuka secara mendadak. Orang yang berdiri di luar pintu tersentak saat mendapati pintu tiba-tiba terbuka. "Ayah! Ibu!" seru Jian Heng saat mendapati keduanya tengah berdiri di depan mata. "Maaf, kami tidak bermaksud untuk mengganggu. Jika kalian sedang membicarakan hal yang penting, tidak masalah kami pergi sekarang," ucap Selir Tang yang lebih mahir bersilat lidah ketimbang suaminya. Di tengah kegugupannya mereka sebenarnya sangat sulit untuk berbicara dan menjawab sesuatu dengan benar. Selir Si datang mendekat dan menjemput Selir Tang untuk masuk ke dalam kamar Fang Yin. Calon besan ini terlihat sangat akrab meskipun mereka belum lama bertemu. Kaisar Si memilih untuk duduk bersama para pria dan wanita duduk bersama para wanita. Dua kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda. Selir Ning juga datang dan menambah kegaduhan yang terjadi hari ini. Banyak hal yang mereka bahas hingga tidak ada habis-habisnya. Tian Feng membuat pil obat pemulihan yang mampu bekerja secara cepat untuk Fang Yin dengan bahan yang sudah disiapkan oleh Selir Si. Agar hasil pembuatannya lebih bagus, Tian Feng meminta ruang khusus untuk melakukan pekerjaannya. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitu juga pembuatan pil ini yang membutuhkan banyak tenaga. "Apakah aku boleh melihatnya dari dekat, Paman?" tanya Fang Yin. "Boleh, tapi hanya kamu saja." Fang Yin mengangguk. Pengobatan di masa ini masih sangat jauh tertinggal dari kehidupan modern. Semua alat yang dibutuhkan tidak tersedia di sini. Ruangan ini sangat bagus. "Terima kasih," ucap Tian Feng. "Bukan aku yang menyiapkan kamar ini. Kurasa sebelumnya ruangan ini juga sering digunakan untuk meramu obat." Obrolan mereka terhenti ketika Tian Feng sudah memberi aba-aba bahwa penyulingan pil akan segera dimulai. Wajahnya terlihat serius ketika mulai dengan pekerjaannya. Bahan-bahan pil yang akan diolah sangat rentan rusak. Tian Feng menata urutannya di atas nampan terlebih dahulu sebelum memasukkannya dengan berbagai pertimbangan. Pil yang akan dihasilkan tidak akan sesuai keinginan jika terjadi kesalahan. Fang Yin memperhatikan dengan serius proses pembuatan pil. Banyak hal baru yang dia temukan dari teknik yang digunakan oleh pamannya. Setelah melalui tahap demi tahap dalam proses yang panjang, pil itu mulai terbentuk. Namun,
Proses belum selesai dan pembakaran masih harus stabil. Tian Feng melakukannya dengan sangat rapi dan teliti dari awal hingga akhir. Hal ini membuat Fang Yin terkagum-kagum dibuatnya. Pil pemulih energi berhasil disempurnakan dengan formula baru. Pil ini memiliki kegunaan yang sama dengan pil yang biasa dibuat oleh Fang Yin tetapi memiliki efektivitas yang lebih tinggi. Setelah mengkonsumsi pil ini Fang Yin bisa memulihkan dirinya dengan cepat. Simpanlah. Tian Feng memberikan seluruh pil yang dibuatnya kepada Fang Yin sementara dirinya ingin membereskan ruangan agar kembali bersih seperti saat belum digunakan. Terima kasih, Paman. Mereka berdua kembali ke kamar Fang Yin tetapi tidak ada siapapun. Keduanya kemudian melanjutkan pergi ke aula istana dan menemukan seluruh keluarga besarnya berkumpul. Pemandangan yang aneh terlihat di mana Kaisar Si, Selir Tang dan Jian Heng berpakaian sangat rapi. Fang Yin bertanya-tanya dalam hati lalu segera berjalan menghampiri keluarganya itu. Bersambung. Bab 359. Berpisah sementara. Setelah peperangan berakhir dan tinggal bersama ibunya, Fang Yin memiliki penampilan yang lebih baik dari sebelumnya. Selir Si selalu memperhatikan penampilan putrinya. Begitu juga Selir Ning yang sering membawakan pakaian yang indah untuknya. Untung saja ibu mendandaniku setelah mandi. Jika tidak penampilanku pasti sangat memalukan di hadapan calon mertuaku. Fang Yin melangkah lambat menuju ke hadapan keluarga besarnya dan juga keluarga Jian Heng. Selir Ning menjemputnya dan membawanya duduk di tempat yang paling tinggi. Kursi kekaisaran masih kosong. Mereka ingin Fang Yin yang mendudukinya. Setelah sekian lama akhirnya kursi itu kembali pada orang yang tepat. Yang mulia, perkenankanlah saya berbicara. Kaisar Si berdiri memberi hormat pada Fang Yin. Status baru Fang Yin belum terbiasa dia sandang sehingga membuatnya merasa canggung. Selama ini dirinya yang selalu memberi hormat kepada Kaisar Si dan orang-orang yang dia junjung tinggi. Namun, di tempat ini dia adalah seorang penguasa yang berdiri sebagai orang yang paling dihormati. Silakan, Yang Mulia Kaisar Si. Waktu dan tempat saya berikan untuk Anda. Fang Yin berbicara dengan serius layaknya seorang bangsawan. Kali ini saya datang ke hadapan Anda bukan sebagai seorang kaisar atau penguasa. Saya datang sebagai seorang ayah yang datang membawa putranya. Sejauh ini Yang Mulia sudah sangat dekat dengannya tetapi sebagai orang tua, secara resmi kami belum menandai hubungan putra kami dengan Anda. Suara Kaisar Si bergetar. Dia terbiasa berpidato di depan ribuan orang bahkan suaranya mampu membuat nyali lawannya menghilang. Namun, ketika berbicara di hadapan menantunya ini, dia merasa sangat gugup. Hatinya diselimuti dengan perasaan yang campur aduk. Keluarga besar Fang Yin merasa terharu saat melihat lamaran ini. Sebagai seorang penguasa tertinggi, dia harus menjawab pinangan Jian Heng tanpa perantara keluarganya. Saya menerima dengan tangan terbuka atas niat baik Anda. Status saya sudah jelas dan keluarga saya sudah mengetahui tentang hubungan antara saya dan keluarga Si. Terima kasih, Yang Mulia. Kami memberikan sejumlah barang sebagai tanda ikatan. Setelah ini kami akan datang di hari pernikahan. Untuk sementara waktu. Ucapan Kaisar Si terhenti sejenak. Apa yang akan diucapkannya begitu berat di hatinya mengingat selama ini Fang Yin dan putranya tak terpisahkan.
Untuk sementara waktu putra kami harus pulang ke Kekaisaran Benua Tengah. Kami akan bersama-sama datang ketika hari pernikahan kalian akan dilaksanakan. Sejumlah nampan berisi perhiasan dibawa ke hadapan Fang Yin oleh beberapa orang pelayan. Mereka bergiliran menunjukkan barang pemberian keluarga Jian Heng. Fang Yin mengangguk setiap kali pelayan membuka penutup nampan dan membiarkan pelayan lain datang hingga semuanya selesai. Perhiasan dan segala macam barang mewah itu diantar ke kamar Fang Yin untuk disimpan. Nantinya barang-barang itu akan dipakai di saat upacara pernikahan mereka. Sangat berat bagi saya untuk berpisah dengan pangeran ketiga, tetapi saya tidak bisa memaksanya untuk tinggal. Pandangan umum di negara ini akan menurunkan kewibawaan pemimpin benua tengah dan benua timur jika kami terus hidup bersama sebelum menikah. Jian Heng terkesan dengan jawaban Fang Yin yang begitu dewasa. Sebelum ini dia merasa sangat takut jika kepergiannya akan mendapatkan tentangan darinya. Beban perasaan yang menghimpit hatinya beberapa hari ini. Jika tidak sedang berada di tengah keluarga besarnya, mungkin Jian Heng telah berlari menghampiri Fang Yin dan memeluknya dengan erat. Perpisahan mereka tidak akan lama. Sebelum musim gugur berakhir, keduanya akan menikah. Setelah permohonan pernikahan disetujui oleh Fang Yin, Kaisar Xi memintanya untuk memberikan persyaratan khusus. Bagi seorang putri yang dinilai memiliki status sosial yang tinggi berhak mendapatkan perlakuan ini. Namun, Fang Yin menolaknya. Dia tidak ingin memberatkan keluarga Kaisar Xi. Kemurahan hati Fang Yin mendapat apresiasi dari kedua belah pihak. Mereka menilai dirinya sebagai pribadi yang rendah hati. Jika dia mau, dia bisa meminta sebagian wilayah kekuasaan Kaisar Xi atau menginginkan kerjasama bilateral dalam bidang yang menguntungkan. Kaisar Xi merasa bangga kepada Jian Heng karena mendapatkan pasangan yang tepat. Tidak hanya kuat, Fang Yin juga memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Hari ini juga Kaisar Xi dan keluarganya pergi meninggalkan Kekaisaran Benua Timur. Xi Hao Xiang dan Xi Changyi sudah pulang terlebih dahulu bersama pasukannya. Kini mereka bertiga pulang tanpa pengawalan. Fang Yin dan keluarganya mengantarkan keluarga Kaisar Xi hingga di depan gerbang. Aku tidak boleh terlihat sedih dan kekanak-kanakan lagi karena sebentar lagi aku akan menikah. Kak Heng pasti akan banyak berpikir jika melihatku bersedih apalagi menangis. Fang Yin tidak memasang senyum atau menunjukkan ekspresi apapun. Dia memilih terlihat tenang. Kondisi fisik Fang Yin mulai membaik. Pil pemulih yang dibuat oleh Tian Feng membuatnya pulih dengan cepat. Si Han Wu, Si Junhui dan Yu Ruo telah mengetahui hubungan selir Si dan Tian Feng. Mereka merestui hubungan mereka dan akan menikahkannya secepat mungkin secara sederhana. Selir Si tidak menginginkan pesta yang besar. Dia hanya ingin menggelarnya secara sederhana saja. Pernikahan keduanya akan dilaksanakan 2 hari lagi di halaman dalam istana. Tidak ada tamu undangan dari negara lain karena mereka merasa terlalu tua untuk melaksanakan pernikahan yang megah. Mulai hari ini aku akan memanggilmu Ayah. Jangan sungkan-sungkan untuk menganggapku putrimu. Fang Yin berbicara pada Tian Feng dan mengantarkan hadiah. Setelah pernikahan ini dia akan kembali sendirian. Biasanya dia tidur bersama ibunya. Terima kasih, Yiner. Kami sangat senang memiliki seorang putri sepertimu. Aku tidak ingin mengganggu kalian lagi. Sampai nanti. Pamit Fang Yin.
Perasaan Fang Yin mengambang antara bahagia dan gamang. Ibunya telah menikah lagi, sedangkan dirinya masih menunggu sebulan lagi untuk menikah. Malam begitu sepi dan matanya masih enggan terpejam. Biasanya dia menghabiskan waktunya untuk berlatih dan berlatih. Saat berada di puncak kini dirinya merasa bosan. Tidak ingin terburu-buru kembali ke kamarnya. Fang Yin memilih untuk melompat ke atas atap dan melihat pemandangan malam. Langit malam cerah dipenuhi oleh bintang-bintang. Segurat wajah terlukis di sana. Belum genap seminggu mereka berpisah tetapi kerinduan mulai membuat Fang Yin hilang akal. Wajah Jian Heng muncul di semua tempat. Sepertinya pikiranku sedikit mengalami masalah. Bagaimana bisa wajah Kak Heng ada di mana-mana? Lebih baik aku kembali saja ke kamar. Fang Yin kembali melompat turun. Pengawal yang berjaga terjingkat saat melihat kemunculannya yang tiba-tiba. Mereka segera memberi hormat ketika tahu dia adalah Fang Yin. Seseorang sedang berdiri di depan pintu kamarnya dengan posisi membelakanginya. Fang Yin merasa tidak asing dengan postur tubuh dan model pakaian yang dikenakannya. Fang Yin berdehem untuk mengabarkan kehadirannya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 358. Pembuatan pil versi Tian Feng. Episode berikutnya. Bab 360. Sedarah.